Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Yuni Wulansari selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Ustadz Menjawab dengan tema kita pada sore hari ini mengenai etika berteman. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir dan bergabung bersama kami, yakni Ustadz Usman Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelumnya saya ingatkan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line interaktif kami di 0351 465353 maupun melalui akun Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Anda dapat berkonsultasi maupun memberikan pertanyaan baik mengenai tema kita pada sore hari ini maupun di luar tema. Baik Ustadz, mengenai tema kita etika berteman. Saat ini mungkin pertemanan di era yang modern seperti ini itu sangat mengkhawatirkan ya Ustadz. Banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas, tapi di sisi lain berteman itu salah satu wujud untuk bersilaturahmi yang juga dianjurkan di dalam Islam. Mungkin di dalam Islam sendiri ada pengertian ataupun penjelasan Ustaz mengenai etika berteman itu Ustaz, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sore hari ini senantiasa kita berucap syukur atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling mengenal. Kemudian Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah mempersatukan kaum Khazraj dan Aus, mempersaudarakan mereka. Jadi ini kan sama, berteman ya, jadi bersaudara. Akhirnya Khazraj dan Aus yang dulunya sebelum Islam mereka saling bermusuhan, saling melakukan peperangan. Tapi ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansor, maka mereka menjadi saudara, bahkan melebihi seperti saudara, melebihi saudara kandung. Maka dalam hal ini tentu kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bersosial, kita perlu bermasyarakat. Maka bisa sosial masyarakat kita dengan lingkungan sekitar, atau mungkin ya teman kantor, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, atau mungkin sekarang teman itu kan tidak harus tetangga kanan kiri, jejaring sosial lewat kecanggihan internet, kecanggihan teknologi kan bisa banyak teman lewat mana? Lewat FB, lewat macam-macam. Lah tentu dalam hal ini jangan sampai ketika dalam pertemanan itu kita kemudian akhirnya justru semakin jauh. Lah dalam hal ini agama mengatur tentunya. Ya, berteman boleh, tapi hendaknya dalam hal ini pertemanan itu membawa kita membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan, matahari diturunkan. Waktu itu panas sekali tentunya. Maka ada orang yang mendapatkan naungan pada hari atau saat yang menakutkan, menggenting dan sebagainya. Ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa itu? Warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang dia ini bertemu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Artinya apa? Pertemanannya ini adalah atas dasar Atas dasar ukhuwah, atas dasar mencari ridho Allah. Sebab kadang ada orang berteman itu macam-macam niatannya. Sampai di dalam makalah disebutkan in qalla mali fala khillun yusahibuni.
jika in qalla, jika sedikit mali hartaku, falahillun yusahibuni, tidak ada yang dekat. Kalau orang ini jatuh miskin, orang ini pailit, tidak ada yang dekat, jauh semua. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan miskinnya. Gitu ya. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan sialnya. Fa in zada mali, tetapi kalau hartanya ini bertambah, kedudukannya bertambah, hartanya bertambah, jadi orang kaya ini, maka apa? Fakullun nas khulani, semua orang di sekitarnya itu apa? Ngerubuti dia. Aku iki dulurmu, aku iki saudaramu, teko ndi? Teko Adam. Ya. Maka dalam hal ini sudah bisa terbaca kalau demikian. Jadi dia berteman itu karena apa? Ada niatan tadi. Ono sing dirok istilahnya. Pohon itu si ono sing dirok. Apa? Buahnya jatuh. Dirok apa? Daunnya jatuh. Nek entek kabeh, wis garing tinggal. Loh, naudzubillah min dzalik. Tidak. Tentu berteman yang apa ini baik, sahabat sejati mungkin itu ya. Tidak kayak demikian. Senang ya bersama, susah ya dipikul bersama. Dan pertemanan ini adalah menuju ridhonya Allah. Sampai itu tadi, dua orang ini karena dia bertemu, dia cinta, dia berpisah karena Allah. Ya, Masya Allah, mendapatkan naungan. Nah, dalam hal ini mungkin sebelum apa dalam hal apa ini etikanya, adabnya, secara umum saya menukil satu hadis, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ini juga sama mungkin nanti adabnya. Ya, ketika berteman itu apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Pertemanan yang baik itu kalau orang ini bertemu fasallim alaihi, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jangan halo. Wah. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Ini juga termasuk dan kewajiban. Hak kita sama muslim dengan muslim yang lain. Muslim itu kan saudara kita, berarti teman kita. Maka satu, kalau ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Ucapan salam ini bukan hanya sebatas apa ini sudah biasa, naik ketemu ya assalamualaikum, tidak. Kita mengucapkan assalamualaikum itu mendoakan. Ya, saya ngomong kepada Mbak Yuni assalamualaikum gitu ya, maka saya mendoakan semoga Mbak Yuni itu selamat, ya, warahmah, Allah memberikan rahmat, wa barakah, Allah memberikan keberkahan, masya Allah. Dan ketika saya mengatakan kayak demikian, maka orang itu selamat dari apa? Selamat dari gangguan saya, selamat dari omongan saya. Loh, harusnya begitu. Jadi dalam sekali. Maka ketika kita ini berteman, kalau ketemu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kemudian wa idza marido fa'udhu. Kalau dia sakit, ditengok. Loh, namanya teman itu artinya bukan hanya senengnya tok. Ketika aduh sakit, entek duitnya wis ben wis jauh berpisah, cukup sampai di sini. Loh, berarti kan bertemannya itu sudah kelihatan. Ma'id fa idza marido fa'udhu. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia mau minta nasihat, ya beri nasihat. Karena apa? Berteman yang teman sejati itu tadi ya, istilahnya apa? Berteman yang baik itu. Namanya orang itu kan punya problem, punya masalah. Mungkin suatu saat mungkin dia ini curhat, ya curhat itu, bercerita tentang keluh kesahnya. Maka kalau teman yang baik itu ya didengarkan. Kalau dia kepingin minta solusi, kita kasih solusi. Tapi kemudian kita ini juga bisa menjaga kehormatan dia. Jangan kemudian diomongkan, wah aku punya teman itu, namanya si Fulan itu, wah diomong lah. Ini bukan teman yang baik. Teman yang baik itu dia kalau minta nasihat kita nasihati dan kita tutup rahasianya. Jangan kita buka, jangan kita omongkan. Loh. Jadi kalau dia minta nasihat, nasihati. Wa idza atis atasa fahamidawa, kalau dia atasa bersin, fahamidawa, kemudian dia mengucapkan bertahmid alhamdulillah, fasammithu, maka doakan dia. Alhamdulillah yarhamukallah. Loh, ini teman yang baik. Nah, jadi teman itu dalam pertemanan itu masya Allah bagaimana membawa kita kepada semakin meningkat keimanannya. Ya. Kemudian wa idza mata fattabi'hu.
Ini hak sama muslim secara umum ya. Kalau dia sudah meninggal, ya kita hantarkan jenazahnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini berteman, kita ini hendaknya juga lihat siapa teman kita. Karena itu berpengaruh sekali. Berpengaruh terhadap apa agama kita. Maka berteman silahkan, boleh kepada siapapun, asal kita mempunyai basic yang kuat. Jangan sampai kita malah justru terperdaya dan ikut dalam dunia mereka. Ini jangan sampai begitu. Baik Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut ini kami akan kembali dalam program Ustaz Menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Ustaz Menjawab dengan tema kita pada sore hari ini yang mengenai etika berteman, dan masih bersama narasumber kami Ustaz Usman Hadi. Saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line interaktif kami di 0351465353 maupun melalui akun Facebook kami di Ustaz Menjawab Sakti Madiun. Anda dapat berkonsultasi maupun memberikan pertanyaan baik mengenai tema kita pada sore hari ini maupun di luar tema. Baik Ustaz, melanjutkan segmen sebelumnya Ustaz. Jadi jelaskan bahwa kita harus mengetahui dengan siapa kita berteman seperti itu ya Ustaz. Karena memang banyak sekali jenis-jenis teman seperti itu. Apa kita harus membeda-bedakan atau bagaimana Ustaz? Silahkan. Dalam hal membedakan kita tidak ada perbedaan, semua umat itu sama ya. Allah melihat itu bukan dari innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat dari baju yang kita kenakan, wala ajsamikum, atau Allah tidak melihat dari postur fisik, ketampanan, kecantikan. Tetapi walakinna wa yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati. Maka dalam hal ini seperti saya contohkan Rasulullah. Rasulullah itu dengan siapapun ya senantiasa berbuat baik. Tidak pandang bulu. Bahkan pernah suatu saat sampai Rasulullah itu ditegur langsung oleh Allah. Surat Abasa wa Tawalla. Ketika itu Rasulullah ada orang yang buta, yang dia ini kepingin belajar agama, tetapi kemudian Rasulullah itu berpikir di luar itu ada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka dia ini, Rasulullah itu mengutamakan mereka dulu. Akhirnya ditegur langsung surat Abasa itu, Abasa wa Tawalla, anja'ahul a'ma. Ketika ada orang yang datang kepadanya, seorang yang buta. Maka dalam hal ini hendaknya kita ini jangan pandang bulu. Namanya manusia itu sama di hadapan Allah. Yang mulia itu adalah karena ilmu dan akhlaknya. Maka bukan karena ras, bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan dan agama. Kalau seumpama dalam hal agama, kalau memang seumpama dalam hal agama, ya kita sudah lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau seumpama teman sekolah, teman kuliah, teman apa, ya dia sebagai manusia. Tapi kalau dalam hal ibadah ya sudah urusannya mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini tentu memang kita ini harus melihat, apalagi zaman sekarang ini. Orang tua juga hendaknya harus hati-hati kepada atau di mana anak-anak kita menghabiskan waktunya. Dengan siapa mereka ini menghabiskan waktunya. Apalagi sekarang zaman yang kayak demikian serba terlengkapi semua ya. Akses apapun gampang. Nah, dalam hal ini tentu hendaknya kita ini harus betul-betul selektif. Bagaimana teman itu bisa membawa kita ini semakin dewasa, membawa kita semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan. Jangan berteman dengan yang malah justru membuat kita jauh dari agama, malah teman yang membuat kita itu lupa menjalankan perintahnya. Kalau kayak demikian sudah, ya tidak apa-apa kalau kita mampu. Untuk apa? Merubah seumpama orang ini baik, kemudian dia berteman dengan orang yang nggak baik itu. Ya tidak apa-apa kalau dia mampu. Untuk apa? Merubah. Tapi kalau dia tidak mampu, malah justru dia nanti terwarnai, lebih baik dia menghindar. Karena besar sekali loh pengaruhnya teman itu. Sampai di dalam hadis kan disebutkan kalau orang ini berteman dengan orang baik, seperti dia berteman dengan apa? Penjual minyak wangi. Dia itu nggak ikut
jual atau nggak beli, duduk tok di situ. Keciripratan apa? Aroma wanginya. Loh begitu. Oh, si fulan itu Masya Allah, tempatnya habisnya waktunya di mana? Di masjid, majelis ilmu. Wow, baik. Tapi kalau orang ini berteman, berkawan dengan orang yang jelek, ya, maka seperti orang ini berteman, berkawan dengan orang orang yang mandai besi. Dia tidak ikut mungkin bakar, dia tidak ikut mukul-mukul, tapi apa keluar dari situ? Kecipratan. Bau apa? Sangitnya, bau gosongnya mungkin itu ya, bau ndak enaknya. Doaku ndak, ya bener. Maka dalam hal ini kita melihat orang itu, salah satunya Rasulullah memberikan solusi, fal yandur, hendaklah engkau melihat man yukhalil, siapa temannya. Begitu. Pak Yuni ini di mana ini menghabiskan waktunya, begitu ya. Oh, dia mungkin di sini. Dilihat, oh, insya Allah baik. Tapi kalau semua orang ini begini, oh, ya dilihat itu tadi. Kalau kita tanya kepada orang, sampean ini gimana, baik apa enggak? Ya semua orang mengatakan baik. Enggak ada sampean ini soleh apa? Oh, enggak, aku wong enggak bener, enggak ada gini nih ya. Maka dalam hal ini betul-betul selektif kita memilih teman. Bagaimana teman itu sekali lagi menghantarkan kita kepada kebaikan. Begitu. Ya, mungkin etikanya Ustaz seperti apa Ustaz? Ya, di dalam hal ini saya menukil apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Silmi dalam kitab Adabus Suhbah, adab atau etika dalam pergaulan. Beliau, kalau secara umum saya gambarkan dalam hadis tadi ada hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Maka menurut beliau Syekh Abdurrahman As-Silmi dalam kitab Adabus Suhbah, adab etika berteman, ini ada adab dohir dan adab batin. Ya. Dohir itu apa? Perbuatan anggota tubuh kita. Anggota tubuh maksudnya apa? Ini kan sangat pengaruh. Kadang orang itu nggak seneng matanya di ini kan, itu menghina kan gitu ya kan, mencep gitu ya. Apa mencep itu? Mencep itu menempatkan bibir nggak pada tempatnya ada gitu ya. Jadi mencepi temen. Nah, itu kan kadang sepele. Maka dalam hal ini, dalam apa yang disebutkan beliau itu ada 2 anggota tubuh dohir ini. Apa anggota tubuh? Mata ini hati-hati loh. Kadang orang itu mempercikan mata atau tanda menghina ya juga bisa. Maka mata ini, kedua mata ini ketika kita melihat teman, ketika melihat saudara kita adalah dengan tatapan penuh kasih. Maaf, jangan diartikan muda-mudi kemudian podon delau. Enggak boleh, harus ghodul basar. Tapi ketika melihat teman itu, sampai kalau dalam hadis, kalau kita ini cinta kepada saudara kita, kita katakan, saya cinta sama engkau. Maaf, tanda kutip, bukan saya katakan, anak muda-mudi aku cinta sama kamu, I love you, begitu. Bukan ya. Saya laki-laki, ketemu dengan saudara saya laki-laki, saya cinta kepada dia. Karena apa? Ya itu tadi saya katakan, bertemu karena Allah, berpisahnya karena Allah. Dia mencintai karena Allah. Saya cinta di sini karena dia ini teman yang membawa kita kepada apa? Kepada nilai kebaikan. Maka mata ini hendaknya juga melihat teman kita itu dengan penuh kasih sayang. Jangan kemudian melihat dengan penglihatan yang kayak menyelidik. Kan orang itu kan kelihatan kan? Dari matanya itu, sorot matanya. Ada kalau orang telepati itu ngerti itu pandangannya apa itu, pandangan gitu. Jadi jaga ini yang pertama itu. Ya, nanti kita sambung lagi. Nanti disambung lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam program Ustadz Menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab dengan tema kita pada sore hari ini, yakni mengenai etika berteman, dan masih bersama narasumber kami Ustadz Usman Hadi. Masih ada kesempatan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi line interaktif kami di 0351465353 maupun melalui akun Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madius. Baik Ustadz, tadi sudah penjelasan mengenai anggota tubuh, yakni mata. Mungkin ada penjelasan lain dari yang lainnya Ustadz? Iya, adab mata ini kadang orang juga menyepelekan. Contoh,
ini jangan ketika kita bicara itu memalingkan muka, memalingkan pandangan. Jadi cuma saya sama Mbak Yuni kayak demikian. Nah sama maling begini, ngomong lah, ini ngomong sama siapa? Ngomong sama orang apa ngomong sama ini kan berarti ini menghina, ya. Jadi ketika kita ini mungkin menyapa orang, salaman juga gitu. Salaman kepada orang itu bukan tangan kita yang salaman, tapi juga adalah penglihatan itu kita lihat gimana kabarnya. Mau salaman depan orangnya kemudian maling kan ini, gimana kabarnya ngomong sama orang lain. Sudah dibuang aja tangannya itu saja gitu ya. Ini adab, kadang orang ini menyepelekan. Bagaimana orang ini mau dihormati kalau dia tidak bisa menghormati orang lain? Dia mungkin orang di sana temannya yang mungkin statusnya ada yang lebih tinggi, kemudian ada temannya, ya gimana kabarnya? Tapi tangannya ini nyalami orang lain. Dia tidak melihat orangnya itu tadi. Ini juga pandangan itu tadi mata. Kemudian adab apa? Pendengaran. Pendengaran. Apa ada pendengaran ini? Dengarkan pembicaraan dengan penuh hikmah, dengan penuh perhatian. Jadi jangan kita bicara pandangannya sudah kesana kemari kemudian tidak didengarkan. Apa sama tadi ngomong-ngomong? Rasulullah itu subhanallah. Ketika ada orang Badui itu istilahnya orang yang desa itu ya. Secara strata ekonomi ya bawah, apalagi strata keilmuan, akhlak itu juga bawah. Kalau bicara itu tinggi, bentak, kemudian kalau bicara nyerutu. Rasulullah tidak marah, Rasulullah diam aja. Baru setelah itu orang itu titik ngomongnya, baru setelah itu Rasulullah menasihati. Jangan di-cut. Ya. Kemudian dalam hal ini pendengaran ini, ya kita ini hendaknya mendengarkan. Jangan kemudian orang ngomong langsung dipotong. Ini kan adab etika. Kadang tidak ini, ngomong aja. Dia ngomong 1000 kalimat, temennya itu cuma satu, wis dipotong, cut ini. Karena apa? Dia bisa menganggap dirinya adalah yang paling pintar, yang paling mengerti, yang paling fasih. Wah, orang lain adalah bawah saya itu. Nah, ini kan menunjukkan kesombongan, tidak. Kemudian adabnya itu mulut. Nah, mulut ini juga bicara dengan teman-teman sesuai yang menyenangkan. Jangan dibiarkan diobral mulut ini ngomong. Coba dari pagi sampai sore hari ini. Kalau kita bisa ini menulis kalimat itu sudah berapa lembar yang sudah kita ucapkan. Iya. Apalagi kalau saya ini tadi di sini aja ngomong terus itu ya. Tapi memang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Orang kalau ini beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Kalau dia tidak bisa, fal yasmut, dia diam. Lisan, mulut kita jaga. Jangan itu tadi ada temennya apa, kemudian dia yang cepi. Nah, ini kan juga termasuk nggak berakhlak, nggak beretika. Temennya gini sambil matanya juga, kemudian orang-orang macam-macam nirukan loh. Ini kan menghina. Maaf, dialektika orang Jawa macam-macam loh. Wong Darjoan sampai wong Mediunan beda, ya. Ini dialektika antara manusia, antara suku ini kan berbeda. Kalau dia ini menirukan sambil menghina mungkin dialektikanya ini kan membuat orang ini emosi, membuat orang ini marah. Nah, jangan hindari kayak demikian ini, ya. Kemudian juga lisan kita ini hendaknya mulut kita ini kita kalau bicara itu kita berpikir yang sudah keluar ini baik atau tidak. Mau kita ngomong itu benar atau tidak. Jangan asal bunyi. Akhirnya penyesalan nanti. Loh, terjadinya percekcokan, terjadinya tawuran, terjadinya macam-macam itu apa awalnya? Lisannya tidak bisa dijaga. Maka dalam hal ini lisan. Kemudian tangan, ya. Tangannya ini apa? Adabnya anggota tubuh itu mudah memberikan pertolongan. Yang saya contohkan tadi, kalau dia ini minta nasihat, minta dikasih nasihat. Dia minta bantuan, kasih bantuan. Jangan hanya maunya kalau temennya jaya saja dia mau. Kalau temennya ada mau, kayak gula. Nek gula iki akeh, padha ngerubut kabeh semut-semut iki.
nek wis entek buyar kabeh. Lho tidak kayak demikian. Maka dia kalau temannya ini tangannya itu apa? Senantiasa memberikan pertolongan, senantiasa memberikan bantuan. Seneng ayo bersama, susah ya dipikul bersama. Jangan mau seneng itu, temannya dirok, temannya mumpung diambil kesempatan. Wah, mumpung dia punya jabatan. Wah, mumpung dia punya kedudukan. Oh, mumpung dia punya tahu. Wah, diperas itu mungkin ya. Tapi sudah selesai ditinggal. Tidak kayak demikian. Oh, namanya kehidupan dunia itu kan berputar. Suatu saat orang itu naik. Suatu saat dia di top puncaknya. Kemudian suatu saat dia turun. Kekayaan kan juga gitu. Kadang kaya, kadang miskin, kadang punya rezeki, kadang nggak punya. Loh, maka dalam hal ini kalau kita sama teman itu masya Allah, saling tolong menolong, saling bantu membantu, tangan. Kemudian kaki juga mungkin ya. Kaki ini adalah, mari kita gunakan kaki ini untuk melangkah. Dalam hal apa ya? Menolong kebaikan, menolong teman, melangkahkan. Ayo kita berteman itu yang saya katakan berkali-kali di depan tadi, mari pertemanan itu membawa keridhaan Allah. Ya. Jadi digunakan, jangan kita ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lo berteman banyak akrab tapi apa? Memikirkan apa? Mau membuat kegaduhan. Mau membuat kekisruhan. Nah, temannya mengamini aja, iya wis ayo, tambah didukung ya. Tapi kita sebagai teman, kalau ada teman yang keliru, kita nasihati. Namanya orang itu kan imannya kadang naik, kadang turun. Ketika ada teman kita ini, dia jalan mau menuju ke jurang, mau ke neraka. Kalau kita sebagai teman yang baik, kita tegur, ojo diterusno. Ngarep iku ono jurang. Itu teman yang baik. Nah, teman yang jelek itu, temannya menuju jurang ya berno, malah diikut. Ngerti di depan ada jurang, baru belak tolong. Ya. Maka kalau ada seumpama kaki kita ini melangkah dalam hal kebaikan, kok teman kita ini keliru, dinasihati. Enggak bener itu. Ayo begini. Wenake iki apa? Ayo nang masjid ae. Lah apa malah dugem. Nah, gitu. Lah apa nang maksiat. Ayo kita cari ilmu. Loh begitu. Awalam. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, karena pada segmen berikutnya kami akan tetap membahas mengenai etika berteman. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Ustaz Menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Ustaz Menjawab dengan tema kita pada sore hari ini mengenai etika berteman, dan masih bersama narasumber kami Ustaz Usman Hadi. Baik Ustaz, sudah ada yang bergabung melalui akun Facebook kami dengan nama Facebook Chelsea Sinura Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, jika wanita menikah dalam keadaan hamil, apakah nanti wajib mengulangi akad nikah setelah bayi lahir Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dalam hal ini ada dua pendapat. Satu, tidak. Yang kedua, mengulang. Tapi dalam hal ini dilihat dulu kandungannya. Tapi wanita ini berdosa. Ya. Berdosa karena apa? Dia belum halal kok sudah melakukan demikian. Padahal dosa yang besar termasuk akbarul kabair, dosa-dosa besar itu adalah melakukan zina. Dan sekarang ini banyak yang kayak demikian. Kita sebagai kaum muslimin hendaknya ku anfusakum wa ahlikum lara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai menjadi kayu bakarnya api neraka. Sebab sering dan banyak, ya, bukan satu dua, ya, naudzubillah min dzalik. Ya karena itu tadi, salah satu adalah akibat pergaulan bebas, akibat pergaulan yang tidak mengenal aturan, sehingga dia ini menghalalkan segala cara sampai terjadi kayak demikian. Baru wis hamil nyesal, kaset, ya, nggak ada penyesalan di depan. Maka sebelum saya melanjutkan jawab tadi, ini sebagai pelajaran, karena ini memang fenomena banyak terjadi. Bahkan di mana kapan hari itu di televisi kan sampai gantung diri yang perempuan.
Yang sangat malu itu kan perempuan. Ya kalau laki-laki tetap Joko ae. Nggak tahu wis Joko apa wis apa ini, karena dia ndak inilah, perempuan kan yang punya kandungan. Maka dalam hal ini sebagai seorang wanita juga jangan mudah terbujuk rayu oleh rayuan gombal. Nah, itu ya. Dibilang sampane ayu cantik meneh wis gregeli kabeh itu ya. Jangan terbujuk rayu oleh bujuk rayuan gombal itu tadi. Kalau memang dia berniat baik, ya nikah dulu. Kalau dia niat baik, jangan memperturutkan hawa nafsu. Maka kalau seumpama terjadi kayak demikian, kandungannya itu belum 4 bulan, nah itu ya dia nikahnya itu boleh, ya. Jadi tidak perlu mengulangi lagi. Ada yang memang mengulang gitu. Tapi dalam hal ini untuk kemaslahatan ya, seumpama orang ini ragu dan sebagainya, kan banyak sekarang. Ini Desember menikah, Januari tahun 2015 melahirkan anaknya. Loh, sama nih hebat sebulan nih soal lahir anak itu. Zaman teknologi itu canggih. Naudzubillah min dzalik, dosa besar ya. Jaga. Maka kalau tidak mampu untuk mengendalikan emosi, tidak mampu mengendalikan birahi nafsu, menikahlah. Menikah, jangan malah justru melakukan perbuatan yang dimurkai dan diharamkan oleh agama. Wallah. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Dan itu tadi penjelasan dari Ustaz Usman Hadi atas pertanyaan dari Chelsea Sinera Andra. Semoga berkenan. Baik Ustaz, kita kembali kepada tema. Tadi dijelaskan etika berteman ada 2, yakni anggota tubuh dan batin. Yang batin itu mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Iya, batin ketika berteman secara dohir tadi sudah. Jangan tinggalkan perbuatan mari mata, kedipan mata, mulut, bibir, encepan ya, tangan dan sebagainya. Maka sekarang batin. Apa batin kita ini secara berteman itu? Hendaklah ikhlas dalam berteman. Orang nek masya Allah ikhlas berteman itu masya Allah terlihat dalam pergaulannya, nggak pandang bulu. Siapapun temannya, kalau temannya itu baik di sini akhlaknya tuh ya, bukan baik materinya. Kadang ada orang itu dia sampai cari teman, ada orang itu memanfaatkan. Orang ini punya punya nama, orang ini punya kedudukan, orang ini punya harta, dia dekat. Tapi betul-betul ikhlas, dua-duanya ikhlas, masya Allah. Jadi tergambar dalam pertemanannya, tidak saling memanfaatkan, tapi saling saling mengisi, saling membantu, saling melengkapi. Kemudian bersabar, ini juga penting, bersabar, karena teman itu pasti ada perbedaan. Namanya ide, sampai saya katakan apalagi perempuan memilih selera itu kan beda. Ayo nang toko baju, itu kan beda itu. Tapi ketika ada perbedaan itu tidak kemudian Mbak Yuni mau pakai merah sekarang, aku favorit merah gitu. Sing dijual apa merah itu apa noraknya. Tidak, namanya ini berbeda kan, tapi saling menghormati. Maka dalam hal kayak demikian butuh kesabaran. Teman baik, suatu saat ada perbedaan sedikit, jangan sampai Allah wis gak duwe dulur, gak duwe teman kayak enggak modele sampean wis gak pakaian, wis gak teman-teman. Jangan gitu. Sabar. Kita dalam berteman itu butuh kesabaran untuk menyatukan itu tadi loh. Ya. Kemudian senantiasa lapang dada. Ya, ini hati ya, lapang dada, mendahulukan saudaranya. Ya Allah, seperti ketika terjadi perang Yarmuk, itu di situ ada sahabat Ikrimah bin Abu Jahal dengan 3 orang sahabat yang terluka. Ya, ketika perang Yarmuk 3 sahabat itu terluka, sangat butuh air dan kritis. Maka ketika itu Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ini, masya Allah, sahabat Abu Jahal itu sangat musuhi Rasul, tapi putranya ini masya Allah sangat membela agama Islam.
Ketika 3 orang di perang Yarmuk itu sudah dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sangat membutuhkan air. Ikrimah bin Abi Jahal itu ada air. Ketika dia mau minum, dilihat itu saudaranya itu tadi, dia juga membutuhkan. Maka berikan itu kepada saudaranya. Nggak mau dia. Lapang dadanya. Lebih apa? Lebih mengutamakan temannya. Kemudian satunya tadi lihat temannya, sudah kasihkan itu. Akhirnya temannya ketiga tadi itu Ikrimah bin Abi Jahal itu membutuhkan. Ikrimah nggak mau, dikasihkan lagi, dilihat sudah meninggal. Kasihkan lagi, satu sudah meninggal. Mau dikasihkan kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal sudah meninggal. Masya Allah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hasr diabadaikan, walau kana bihim khasasa. Meskipun mereka ini sangat membutuhkan, tapi mereka ini lebih membutuhkan saudaranya. Lebih mengutamakan saudaranya. Maka kalau terjadi seumpama perbedaan sedikit, ya lapang dada, memaafkan, ya, kemudian sabar. Ya Allah, mereka ini saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kalau itu dilandasi bisa, kenapa? Dilandasi karena ikhlas tadi, mengharap ridha Allah. Tapi kalau sudah kita tahu niatannya itu hanya sebatas sesaat, ya mencari keuntungan, ya sudah, ya wes ben, begitu. Tapi kalau kita bisa, masya Allah, ini etika batin, ya, etika batin. Kemudian senantiasa berbaik sangka kepada teman-teman. Husnudzon. Jangan teman yang ini, walah paling ini, wah, paling ini suudzon, tidak boleh. Kita tetap harus berbaik sangka atau husnudzon, begitu. Ya, baik Ustaz. Terima kasih, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Ustaz Menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Ustaz Menjawab dengan tema kita pada sore hari ini, yakni mengenai etika berteman, dan masih bersama narasumber kami Ustaz Usman Hadi. Baik Ustaz, tidak terasa sudah segmen terakhir Ustaz. Mungkin ada beberapa kesimpulan maupun tambahan yang ingin Ustaz sampaikan. Ya, dari yang saya sampaikan tadi, maka tentu ketika ada berteman, hak sama muslim tadi, ya, kemudian adab berteman baik secara dohir maupun batin, maka kalau kita bisa melakukan kayak demikian, masya Allah, kita ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hidup selama-lamanya. Kita kan pasti suatu saat, ya, pasti menghadap Allah, ya. Tapi kapan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita ini kan istilahnya meninggalkan kebaikan, ya. Bagaimana nanti kita ini menuju ke sana itu juga dari pertemanan ini membawa apa? Kebaikan, begitu, mengantarkan. Satu, berteman juga sebagai apa? Ladang pahala. Kemudian juga ini sebagai apa? Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sangu kita, dan juga sebagai peninggalan dalam kebaikan. Ya Allah, senantiasa menyambung tali silaturahim, senantiasa berbuat baik. Maka salah satunya kita ini juga adalah dalam berteman itu hendaknya peka terhadap saudara kita. Orang muslim itu hendaknya dengan muslim yang lainnya saling membantu, saling mengerti, sampai diibaratkan seperti tubuh yang satu. Kalau tertimpa musibah, kena duri, maka yang lainnya juga akan merasakan sakitnya. Begitu juga dengan kita ini. Kita ini hidup, ya, terbatas. Lah, apa yang kita tinggalkan? Kebaikan tentunya. Ketika kita berteman juga kayak demikian. Jangan sampai kita berteman itu membawa aib, membawa celah. Wah, ojo ide-ide ambek iku. Bahaya. Ini jadi benalu ini. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Oh, ini jadi sengkuni orang ini, ya. Jadi orang yang apa ini BS asal bapak senang. Akhirnya dicederai, dijauhi. Tidak. Tentu kita berteman itu ikhlas betul-betul bagaimana sehingga kita ini bisa merasakan apa ini kebaikan, ya, kebaikan yang kita perbuat dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kemudian dan juga janganlah berteman itu adalah berteman karena hanya melihat harta. A'udzubillah min dzalik. Itu. Ya. Baik Ustaz, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada sore hari ini, silakan Ustaz untuk memimpin doa. Ya, teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung
acara Ustadz menjawab sore hari ini kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah agar kiranya apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, agar kiranya apa yang kita lakukan, aktivitas kita senantiasa juga diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Kama rabbana lakal hamd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, saudara-saudara kaum muslimin al-ahya'i minhum wal amwat yang masih hidup atau yang telah Engkau ambil. Rabbana dolamna anfusana, ya Allah kami mendolimi diri kami ya Allah dengan melakukan perbuatan maksiat, dengan melakukan perbuatan dosa. Wa illam takfir lana, kalau tidak Engkau ampuni kami, kalau tidak karena rahmat-Mu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana la tada' lana danban illa ghafarta, ya Allah jangan Engkau tinggalkan kami dalam penuh dosa kecuali dosa itu telah Engkau ampuni ya Allah. Wala danban illa ghafarta wala dainan illa qadaita, begitu juga jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah hutang-hutang yang menumpuk kecuali Engkau beri kami rezeki sehingga kami mampu untuk membayarnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita, dan jangan tinggalkan kami ya Allah menghadapi ujian hajat-hajat kami di dunia kecuali telah Engkau anugerahkan kekuatan kepada kami untuk bisa menjalaninya. Wala maradan illa syafaita, dan ya Allah jangan Engkau tinggalkan kami dalam sakit penyakit illa syafaita, kecuali Engkau telah memberikan kesembuhan pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakanlah kami kehidupan di dunia ini yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan begitu juga di akhirat kami kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari adab neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Baik pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda. Terima kasih karena telah menyimak kami dari awal hingga akhir segmen. Semoga tausiah pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi pemirsa yang belum sempat bergabung bersama kami, dapat mengirimkan kritik, saran maupun pertanyaan melalui akun Facebook kami di Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Dan bagi pemirsa yang memiliki kelompok maupun majelis taklim dan ingin bergabung secara langsung bersama kami dari Studio 1 Sakti TV, dapat menghubungi kontak person yang telah muncul di layar televisi Anda. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Terus saksikan Ustadz Menjawab setiap hari Senin sampai Minggu pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Yuni Wulansari, Ustadz Usman Hadi dan seluruh kru Ustadz Menjawab Sakti TV Madiun mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.